kayaknya revolusi damai di dalam rumah-rumah itu. Hal-hal seperti itu banyak yang bisa kita pikirkan kalau kabinetnya bersih betul. Ya, saya suka ditanya, Bapak kok miskin aja, kenapa miskin terus? Oke, Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Saya kira memang dalam situasi seperti ini, Pak, ya, kita tidak mempunyai banyak pilihan kebijakan. Begitu banyak masalah, ya, kita tidak punya banyak pilihan. Sehingga kalau saya jawab pun nanti cenderung klise gitu ya. Namun demikian, yang ingin saya tekankan bahwa masalah yang perlu kita lebih cermati lagi sekarang bukan sekedar hutang luar negeri daripada pemerintah, tapi hutang luar negeri daripada perusahaan-perusahaan swasta terhadap kreditor asing. Nah, ini kita coba dengan pendekatan nasionalisasi kalau perlu. Ya, kita ambil alih dan pemerintah yang kembali memanage, tetapi kepada pemegang saham lama itu diberikan option untuk membeli kembali. Jadi nasionalisasi. Tapi conditional bailout begitu. Ada kondisi-kondisi yang bisa diskon. Saya kira pertanyaan dari Pak Hartoyo ini memang hanya bisa dijawab setelah pemilu, Pak. Dan mungkin kurang lebih sudah dijawab sebagian oleh Pak Kwik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Farid. Ya, saya pikir apa yang dikatakan Pak Kwik more or less ya, itu yang bisa kita lakukan. Akan tapi barangkali ada emphasize dari kami, yaitu penekanan bahwa tanggung jawab atas hutang-hutang yang ada di negara Republik ini saat sekarang ini adalah bukan merupakan hanya tanggung jawab kita saja, akan tapi juga tanggung jawab para pemberi donor, para pemberi pinjaman. Karena para pemberi pinjaman ini juga mengetahui persis bagaimana bentuk, bagaimana operasi, bagaimana modus kita, apalagi pejabat-pejabat pada masa lalu dan juga pengusaha-pengusaha pada masa lalu kok masih tetap dipinjami juga. Jadi untuk Partai Bulan Bintang, kalau kita berbicara dengan para pemberi pinjaman, kita juga harus bisa mengatakan kepada mereka bahwa kesalahan itu bukan hanya di tangan kita, tapi kesalahan itu ada juga di tangan Anda sekalian yang selalu memberikan kita iming-iming yang bukan seperti masa-masa yang lalu. Kemudian mengenai Pak Hartoyo, saya ingin juga memberikan semacam ilustrasi lah ke depan. Barangkali menurut pandangan saya, kalau kita bicara koalisi seperti apa yang dikatakan Pak Kwik di dalam presidensial kabinet, ya, di dalam sistem presidensial kabinet itu kiranya tidak memungkinkan karena prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri itu ada di tangan presiden. Jadi koalisi itu hanya koalisi semu pada saat-saat awal saja, tapi begitu presidennya jadi, belum tentu dia akan pegang omongannya. Itu satu hal yang barangkali perlu menjadi catatan kita. Tetapi di dalam partai, di dalam parlemen nanti, yang ada adalah hati nurani kita masing-masing. Karena tidak akan ada dominasi. Saya yakin bahwa tidak akan ada dominasi yang utuh dari satu partai atau satu kelompok. Maka usulan-usulan demi usulan itu akan masuk ke dalam meja parlemen, dibicarakan, akan tetapi tidak ada keputusan yang konkret. Sehingga voting itu terpaksa harus dilakukan. Dan voting itu akan terus berlanjut. Dan dalam kondisi seperti itu, maka hati nurani masing-masing anggota parlemen yang akan menentukan arah kita. Yang ada nanti adalah dua kelompok, yang satu pro satu usulan, yang lain kontra satu usulan. Ini yang akan terus berjalan ke depan kalau kita masih menggunakan sistem presidensial kabinet. Makanya partai kami mengusulkan untuk melakukan suatu perubahan, ya, melalui maklumat seperti Bung Hatta dulu, itu kembali ke kabinet parlementer, di mana Undang-Undang Dasar 45 pernah mempunyai presiden masalah semacam ini. Dengan adanya undang-undang, dengan kembalinya kita ke sistem kabinet parlementer, diharapkan maka koalisi yang lebih solid bisa akan terbentuk seperti yang dicita-citakan oleh Pak Kwik tadi. Jadi ada Perdana Menteri, ada Presiden. Nah, dalam hal inilah mungkin kita harus berargumentasi. Dalam basis inilah argumentasi antar partai politik itu harus dibicarakan. Tetapi saya yakin bahwa kalau hati nurani kita berbicara, maka saya yakin apapun permasalahan yang ada, kalau hati nurani kita berbicara, pasti kita akan mendapatkan jalan keluar yang baik, insya Allah. Makasih, kita sudah melebihi jatah resmi, tapi silahkan pakai waktu bonusnya, Pak Eman. Ya, jadi berkenaan dengan utang luar negeri, memang tidak ada cara lain selain negosiasi. Tapi yang penting adalah, yang sangat mendasar, bagaimana kita menciptakan atau mewujudkan satu tata ekonomi internasional yang adil. Artinya, sebagai lembaga kreditor, itu juga bertanggung jawab terhadap perkembangan atau performa dari debitornya. Inilah yang kami kemukakan di awal, sebagai kedepannya mungkin kita harus sistemnya bagi hasil, sehingga IMF itu benar-benar bertanggung jawab terhadap pembangunan di Indonesia. Itu yang pertama. Dan untuk mengenai tentang sharing of power, gitu, pada dasarnya atau dalam pembagian kekuasaan ini, pada dasarnya kami
dengan siapapun akan bekerja sama. Sejauh itu memang landasannya adalah nasionalisme, karena tujuan ekonomi itu adalah tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, ketika itu berpihak kepada masyarakat, kepada penduduk Indonesia secara umum, ya, maka itu kami akan sangat mendukung itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri Mulyani. Ibu bukan anggota partai mana-mana, belum menjadi anggota pemerintahan, kecuali sebagai pegawai negeri barangkali. Apa kesan Ibu mengenai ini semua sebagai orang biasa seperti saya? Sebagai orang biasa, rasanya soal ekonominya memang begitu banyak, begitu mendesak, dan kadang-kadang banyak yang persoalannya itu sudah terlanjur berkembang akibat ada penanganan dari pemerintahan sebelumnya maupun pemerintahan yang disebut transisi ini. Pilihan kebijakan makin sedikit, dan saya sangat memberikan apresiasi yang besar tentu saja pada seluruh partai yang bisa mencoba untuk menyelesaikan seluruh persoalan ini dalam waktu 1 jam show kita. Yang penting mungkin buat audiens dan kita semua di sini adalah posisi dan logika benang merah yang ingin disampaikan oleh masing-masing partai ini, yang saya rasa itu mencukupi untuk para penonton maupun semua pendengar dalam menilai kapasitas dari masing-masing partai ini dan kemudian memberikan kepercayaannya pada saat mereka nanti memilih. Posisi ini menjadi begitu penting karena sikap awal ini akan menjadi salah satu starting point awalan bagi pemerintahan yang baru nanti untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang saya yakin tidak mudah dan membutuhkan kerja keras dan kerjasama serta kepercayaan dari masyarakat tentu saja. Terima kasih Bu Sri Mulyani, Pak Hartoyo, terima kasih. Anda di rumah terima kasih, dan satu barangkali suatu lambaian penutup dari saya adalah bahwa kita banyak pilihan, bukan hanya pilihan kejaksanaan, tapi pilihan partai, bahkan pilihan untuk memilih atau tidak memilih. Orang bilang pusing banyak pilihan, karena dulu kita tidak ada pilihan, kita nurut aja. Sekarang bola bergulir dan kita memikirkan masa depan, tapi kalau dulu kita hanya menunggu masa depan yang lebih baik, sekarang kita bisa menjemput masa depan kita. Sampai bertemu kembali. Dan saudara, kini untuk berbincang-bincang lebih jauh mengenai